Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi, dan untuk hari ini kita akan membahas bab terakhir dari materi kelas 10, yaitu tentang koperasi. Nah, koperasi telah hadir di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Semangat utama yang mendasari pendirian koperasi itu adalah usaha bersama atas dasar kekeluargaan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Dan dengan semangat itu, maka kemudian koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional. Dan dari hal tersebut, maka dalam bab ini kita akan mempelajarinya dan diharapkan nanti kita dapat memahami koperasi itu dengan baik. Nah, kita akan lihat dulu apa pengertian dari koperasi. Nah, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, di sini dari pengertian ini ya, koperasi itu adalah badan hukum karena nanti di sini ada undang-undangnya ya. Kemudian didirikan oleh orang perseorangan karena nanti koperasi itu ada yang anggotanya adalah orang dan ada anggotanya adalah berupa badan hukum koperasi. Nah, akan diperjelas nanti di bahasan yang selanjutnya. Kita lanjut sekarang. Koperasi memiliki landasan. Yang pertama, landasannya adalah Pancasila sila kedua, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Dan kemudian koperasi itu memiliki asas ya, yaitu kekeluargaan. Dan kalau dilihat dari prinsip koperasi ya, nah, koperasi itu memiliki prinsip yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapapun boleh masuk menjadi anggota koperasi. Kemudian yang kedua, pengawasan koperasi itu sendiri diselenggarakan secara demokratis. Dan anggota nanti bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Dan koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan bersifat independen ya. Dan dalam kegiatannya ya, koperasi nanti menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, kemudian pengawas, pengurus, dan karyawan. Nah, kemudian selain memberikan pelatihan juga bersifat memberikan informasi ya kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan kemanfaatan dari koperasi itu sendiri. Kemudian koperasi bersifat melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Nah, kemudian juga koperasi nanti bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh para anggotanya. Nah, kemudian koperasi juga memiliki tujuan dan nilai. Ya, nilai yang dijunjung oleh koperasi adalah ya, nilai yang mendasari kegiatan koperasi itu terdiri dari kekeluargaan, tolong-menolong ya, kemudian bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Kemudian juga nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu jujur ya, sifatnya terbuka, kemudian tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Dan koperasi ini sendiri memiliki tujuan ya, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, sekaligus juga di sini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dengan catatan tadi, koperasi itu adalah sebagai soko guru perekonomian nasional. Nah, kemudian jenis koperasi. Nah, jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan dan kegiatan koperasi ya, dan
kalau dilihat dari kepentingan ekonomi anggotanya, maka nanti koperasi bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen itu adalah koperasi yang sifatnya menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan para anggotanya. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah koperasi produsen. Nah, kalau koperasi produsen di sini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Nah, jadi kalau koperasi produsen itu sifatnya menghimpun para produsen, ya, misalnya Kopti, ya, koperasi tahu tempe. Nah, itu adalah para produsen tahu tempe nanti tergabung di dalam koperasi produsen. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, di sini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa, ya, dan sifatnya non simpan pinjam. Nah, contohnya misalnya kita mengenal ada Cipaganti, gitu ya. Nah, di situ adalah salah satu contoh jenis dari koperasi jasa. Kemudian yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam di sini menjalankan usaha sifatnya memberikan usaha simpan pinjam, ya, sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya, ya. Nah, ini yang banyak sekarang di koperasi yang sekarang banyak itu adalah jenis koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah struktur internal koperasi, ya. Jadi koperasi itu kalau dilihat dari sisi strukturnya, ya, memiliki bagan atau organisasi tersendiri, ya. Nah, di mana organisasi dan pengelolaan koperasi memiliki ciri khusus, ya, dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain. Nah, bahkan perangkat koperasi-koperasi ini merupakan alat bagi pengelolaan untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri, ya. Nah, secara internal struktur organisasi koperasi itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada anggota, ya, dan anggota ini adalah nanti bergabung, ya, atau terhimpun di dalam rapat anggota. Nah, rapat anggota ini adalah kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, ya. Rapat anggota atau juga disebut nanti dengan istilah karena dia rapat anggota ini melakukan rapat setiap tahun, ya, maka kemudian rapat anggota ini dikenal dengan istilah RAT atau rapat anggota tahunan, ya. Nah, jadi ini adalah kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengurus. Nah, pengurus, nah, ini sebagai pengurus koperasi, ya. Dan kemudian ada pengelola juga, ya, pengelola, dan yang selanjutnya adalah pengawas. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua panah, ya, panah merah dengan panah hitam. Nah, yang merah di sini adalah garis pertanggungjawaban, sementara yang hitam adalah garis komando, ya. Nah, untuk rapat anggota, pengurus, dan pengelola di sini ada dua panah, ya, panah merah dengan panah hitam. Nah, artinya memiliki hubungan timbal balik. Nah, sementara untuk pengawas di sini sifatnya hanya bertanggung jawab ke rapat anggota saja, gitu, ya, ke rapat anggota saja. Nah, jadi ini adalah perangkat internal yang ada di dalam koperasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga ada struktur, ya, eksternal yang ada di dalam koperasi. Nah, kita lihat bentuknya, strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah posisi struktur yang paling tinggi, yaitu koperasi induk. Koperasi induk biasanya dibentuk, ya, minimal atau setidak-tidaknya sedikitnya, ya, paling sedikit minimal terdiri dari 3 koperasi gabungan, ya, koperasi gabungan. Ini biasanya koperasi induk itu ada di tingkat nasional. Jadi untuk mendirikan koperasi induk minimal harus ada 3 koperasi gabungan, ya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah koperasi gabungan itu minimal terdiri dari 3 koperasi pusat. Ya, jadi kalau ini nasional, kalau ini provinsi, kalau pusat ini tingkat kabupaten, ya. Dan untuk membuat koperasi pusat minimal harus terdiri dari 5 koperasi primer.
Nah, kemudian untuk satu koperasi primer ini minimal anggotanya adalah 20 orang. Ya. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat tadi di awal pengertian dari koperasi itu beranggotakan orang atau badan hukum. Nah, maka untuk koperasi yang anggotanya adalah orang itu adalah koperasi primer. Sementara untuk koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi induk ya itu adalah koperasi yang anggotanya badan hukum. Ya, jadi di sini anggotanya adalah koperasi lagi, ini juga koperasi lagi gitu ya. Nah, makanya ini adalah orang, ini minimal 20 orang, kalau ini minimal 5 koperasi primer, kalau koperasi gabungan minimal 3 koperasi pusat, dan koperasi induk minimal terdiri dari 3 koperasi gabungan ya. Itu untuk struktur eksternal koperasi. Nah, kemudian kita akan melihat modal koperasi ya. Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi, dan modal koperasi terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah simpanan pokok. Nah, simpanan pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota, dan simpanan pokok ini harus disetor dengan bukti penyetoran yang sah dan tidak dapat dikembalikan ya. Nah, besarannya biasanya sama ya untuk semua anggota. Dan yang kedua adalah simpanan wajib. Nah, kalau simpanan wajib dibayarkan secara berkala dan bisa berbeda ya antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi ini sifatnya berkala. Kalau ini hanya satu kali pada saat mendaftar jadi anggota. Kemudian yang ketiganya adalah simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela atau di sini juga disebut sebagai modal penyertaan dari anggota. Ya, modal penyertaan ini adalah bisa bentuknya adalah pinjaman ya, pinjaman dari anggota. Dan yang keempat adalah sifatnya hibah ya, atau dari pemberian uang ya atau barang kepada koperasi sebagai modal usaha yang sifatnya sukarela ya, tanpa adanya imbalan jasa ya. Dan hibah ini tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung ya kepada anggota, pengurus ataupun pengawas ya. Dan biasanya hibah ini diberikan oleh pihak ketiga yang bisa bersumber dari modal asing ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, itu saja ya untuk hari ini pembahasan mengenai koperasi, dan kita akan lanjut nanti di bahasan yang yang masih berhubungan dengan koperasi di pertemuan yang akan datang. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.